Pernah nggak sih kamu merasa capek banget setelah seharian kerja, terus mikir, udahlah, beli makan di luar aja, males masak? Jujur deh, kita semua pasti pernah merasakan hal yang sama. Tapi tahu nggak? Ternyata masak sendiri di rumah itu bukan cuma soal makanan, tapi juga soal kesehatan, keuangan, kebahagiaan, dan bahkan rasa syukur dalam hidup. Kalau kamu masak sendiri, kamu jadi bosnya. Kamu yang pegang kendali penuh atas semua bahan yang masuk ke dalam tubuhmu. Kamu bisa pilih minyak yang lebih sehat, mengurangi garam, nggak pakai penyedap rasa berlebihan, dan yang paling penting, kamu memasak dengan niat baik untuk dirimu sendiri dan keluarga. Coba bandingkan dengan makanan cepat saji di luar sana. Seringkali, minyaknya sudah dipakai berulang kali, garamnya terasa seperti segunung, dan sayurannya mungkin hanya sekadar hiasan. Tubuh kita ini kan seperti mesin. Kalau bahan bakarnya jelek, ya performanya juga pasti menurun. Tapi kalau kita rawat dengan makanan rumahan yang penuh gizi, tubuh jadi terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan bahkan tidur pun jadi lebih nyenyak. Sekarang, coba kita hitung-hitungan sedikit. Misalkan, sekali makan di luar menghabiskan Rp50.000. Kalau sehari 2 kali, itu sudah Rp100.000. Dikalikan 30 hari, totalnya jadi Rp3 juta hanya untuk makan. Bayangkan, dengan uang 3 juta, kamu bisa belanja stok bahan makanan sehat untuk sebulan penuh. Belum lagi sisa lauk semalam bisa diolah jadi nasi goreng lezat untuk sarapan besok paginya. Kamu jadi lebih hemat, plus bisa melatih kreativitas di dapur. Hemat itu bikin bahagia kan? Percaya nggak? Masak itu bisa jadi salah satu bentuk meditasi loh. Saat kamu fokus memotong sayuran menggaduk nasi, atau mencium aroma bawang yang sedang digoreng, sebenarnya kamu sedang terhubung dengan diri sendiri. Kamu sedang melatih kesabaran, perhatian pada detail, dan juga menyalurkan rasa cinta. Rasanya beda banget dibandingkan saat kamu makan sambil sibuk scrolling media sosial, yang malah bikin pikiran tambah ruwet dan overthinking. Saat memasak, kamu belajar untuk menikmati setiap prosesnya. Dari situlah muncul rasa damai yang kecil tapi berharga, yang kadang nggak bisa dibeli dengan uang. Setiap kali kamu memasak, itu adalah sebuah momen untuk bersyukur. Kamu bersyukur karena masih diberi rezeki untuk membeli bahan makanan, masih punya dapur untuk mengolahnya, punya waktu, dan punya tenaga untuk menyiapkan makanan. Banyak orang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita, yang hanya bisa makan seadanya. Jadi, saat kamu sedang mengaduk sayur atau menggoreng telur, ingatlah bahwa kamu sedang diberi kesempatan istimewa untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Tahu nggak, rumah yang sering tercium aroma masakan itu punya aura yang beda banget. Rasanya lebih hangat, lebih hidup, dan penuh dengan cinta. Anak-anak jadi merasa bahwa rumah adalah tempat terbaik untuk pulang. Pasangan jadi merasa lebih diperhatikan. Dan yang terpenting, kamu sendiri jadi merasa punya kendali atas hidupmu. Kehangatan sederhana dari dapur bisa menyebar ke seluruh penjuru rumah. Pada akhirnya, memilih untuk memasak adalah simbol dari kehidupan yang sadar. Orang yang meluangkan waktu untuk memasak berarti ia adalah orang yang sadar akan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Dia tidak hanya menginginkan sesuatu yang instan, tapi mengerti bahwa semua hal baik butuh proses dan waktu. Dari aktivitas memasak, kita bisa belajar filosofi hidup yang mendalam. Panaskan perlahan, aduk dengan sabar, dan beri bumbu secukupnya. Sama seperti hidup kan, semua akan terasa indah jika kita menjalaninya dengan penuh perasaan dan kesabaran. Jadi, memasak sendiri itu bukan cuma soal membuat perut kenyang, tapi tentang menyayangi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kesehatan dapat, pengeluaran lebih hemat, dan hati pun jadi lebih penuh dengan rasa syukur dan cinta. Mulai hari ini, kalau kamu merasa lelah, coba deh pelan-pelan saja. Masaklah makanan yang simple, nikmati setiap suapannya, dan rasakan perbedaannya. Kamu akan menemukan ketenangan, kehangatan, dan rasa cukup yang menenangkan jiwa. Terus, mari kita bahas. Makan di luar itu memang praktis, tapi lama-lama kantong jadi tipis dan badan rasanya kurang fit. Atau mungkin kalian pengen banget makan sehat, tapi mikirnya makanan sehat itu pasti hambar dan gak enak. Kalau kalian pernah merasakan hal yang sama, kalian berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan bongkar rahasia gimana caranya makan sehat, tapi tetap super lezat. Dan yang paling penting,
Masak sendiri di rumah jadi momen yang seru dan menyenangkan bareng keluarga. Percaya deh, makan sehat itu nggak harus menyiksa lidah. Justru, ini adalah awal dari petualangan rasa yang baru. Kita bisa kok menikmati makanan enak setiap hari tanpa rasa bersalah. Kuncinya ada di dapur kita sendiri. Dengan memasak sendiri, kita punya kendali penuh atas apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita bisa pilih bahan-bahan yang segar, mengurangi gula, garam, dan minyak yang berlebihan. Dan tentunya menyesuaikan rasa sesuai selera keluarga. Ini bukan cuma soal kesehatan, tapi juga soal menciptakan kenangan indah di meja makan. Jadi, kenapa sih masak sendiri itu penting banget? Pertama, tentu saja lebih sehat. Kita tahu persis apa saja bumbu yang kita pakai, nggak ada MSG tersembunyi atau pengawet aneh-aneh. Kedua, ini jauh lebih hemat. Coba deh hitung. Uang yang biasa kalian habiskan untuk makan di luar selama seminggu, itu bisa dipakai untuk belanja bahan makanan berkualitas untuk 2 minggu. Loh, ketiga, ini adalah cara luar biasa untuk mempererat ikatan keluarga. Momen memotong sayuran bareng anak-anak atau sekadar mengobrol sambil menunggu masakan matang itu priceless. Tapi, saya tahu tantangannya. Kadang kita bingung mau masak apa, atau merasa nggak punya waktu, atau bahkan takut masakan kita gagal total. Tenang, semua orang pernah merasakannya. Termasuk saya. Itulah kenapa hari ini saya akan bagikan 5 tips jitu yang akan mengubah cara pandang kalian tentang masak di rumah. Tips ini praktis, mudah diikuti, dan dijamin bikin acara masak-masak jadi lebih asyik, dan hasilnya, wah, restoran bintang 5 pun bisa kalah. Siap untuk mengubah dapur kalian jadi tempat paling favorit di rumah? Yuk, kita mulai. Tips pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah rencanakan menu mingguan atau yang sering disebut meal prep. Jangan sepelekan kekuatan dari sebuah rencana. Coba deh, setiap akhir pekan, luangkan waktu sekitar 30 menit untuk duduk bareng keluarga dan merencanakan menu untuk seminggu ke depan. Tanyakan pada pasangan atau anak-anak, minggu ini mau makan apa? Dengan melibatkan mereka jadi lebih semangat untuk makan masakan rumah. Setelah daftar menu jadi, langsung buat daftar belanjaannya. Ini akan menghemat waktu, uang, dan energi kalian. Kalian nggak akan lagi ada di drama. Pulang kerja, bingung mau masak apa. Dan akhirnya pesan makanan online lagi. Dengan meal prep, kalian bisa siapkan bahan-bahannya di awal minggu. Misalnya, cuci dan potong sayuran, lalu simpan di kontainer kedap udara atau ungkep ayam, dan simpan di kulkas. Jadi, saat hari kerja tiba, proses memasak jadi jauh lebih cepat dan efisien. Cuma tinggal cemplung-cemplung, jadi deh. Tips kedua adalah kuasai bumbu dasar. Jelajahi dunia rasa. Banyak yang berpikir, masakan sehat itu hambar karena cuma direbus atau dikukus. Salah besar, rahasia masakan lezat itu ada di bumbu. Kalian nggak perlu jago masak seperti chef profesional, cukup kuasai beberapa bumbu dasar. Wajib punya di dapur itu bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, dan serai. Dari sini saja kalian sudah bisa menciptakan ratusan masakan Nusantara. Jangan takut untuk bereksperimen. Coba tambahkan sedikit rosemary pada ayam panggang kalian. Atau taburkan oregano pada saus pasta. Bumbu kering seperti bubuk kari, paprika, atau jintan bisa mengubah masakan simple jadi luar biasa. Ingat, bumbu dan rempah alami itu bukan cuma memberi rasa, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Jadi, beranilah bermain dengan rasa. Mulailah dari yang simple. Misalnya tumisan sayur. Coba variasikan bumbunya setiap kali masak. Minggu ini pakai saus tiram. Minggu depan coba pakai sedikit minyak wijen dan kecap asin. Kalian akan kaget betapa berbedanya rasanya. Sekarang kita masuk ke tips ketiga. Jadikan dapur sebagai arena bermain keluarga. Siapa bilang dapur hanya untuk ibu? Ubah mindset itu. Ajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat. Ini bukan soal menambah pekerjaan, tapi soal menciptakan aktivitas yang menyenangkan. Beri tugas-tugas kecil yang sesuai dengan usia mereka. Anak-anak kecil bisa bantu mencuci sayuran atau mengaduk adonan yang tidak panas. Anak yang lebih besar bisa belajar memotong buah atau bahkan menumis dengan pengawasan. Suami atau istri bisa jadi partner tim yang solid. Satu menyiapkan bahan, satu lagi yang memasak.
Putar musik favorit kalian, menari-nari kecil sambil mengupas bawang. Atau adakan kompetisi kecil, siapa yang platingnya paling cantik. Dengan bikini memasak tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebuah proyek tim yang seru. Kalian tidak hanya menghasilkan makanan, tapi juga tawa dan kenangan. Dan percayalah, makanan hasil kerjasama tim rasanya akan jauh lebih nikmat. Tips keempat, gunakan teknik memasak yang sehat dan cerdas. Menggoreng dengan banyak minyak memang menghasilkan makanan yang gurih. Tapi ada banyak cara lain untuk mendapatkan hasil yang sama lezatnya dengan lebih sehat. Coba deh mulai akrab dengan teknik menumis, memanggang, mengukus, atau merebus. Misalnya, daripada menggoreng ayam, coba panggang di oven atau air fryer. Hasilnya tetap renyah di luar dan juicy di dalam, tapi dengan minyak yang jauh lebih sedikit. Saat menumis, gunakan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa dan manfaatkan air atau kaldu untuk membantu mematangkan sayuran tanpa perlu banyak minyak. Mengukus juga bukan berarti hambar loh. Coba kukus ikan dengan irisan jahe, daun bawang, dan sedikit kecap asin. Rasanya segar dan lezat. Investasi pada alat masak yang tepat, seperti panci anti lengket yang bagus, atau air fryer, juga bisa sangat membantu. Ini adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang keluarga kalian. Dan sampailah kita pada tips kelima, yang tak kalah pentingnya. Jangan takut gagal, dan selalu apresiasi prosesnya. Memasak itu adalah sebuah seni dan keterampilan. Seperti belajar naik sepeda, pasti ada jatuh bangunnya. Mungkin hari ini keasinan, besok gosong sedikit. Itu semua wajar. Jangan langsung putus asa. Anggap saja setiap kegagalan di dapur adalah pelajaran berharga. Tertawakan saja bersama keluarga. Wah, hari ini kita makan ayam arang ya. Yang terpenting adalah prosesnya. Apresiasi usaha yang sudah kalian keluarkan untuk menyajikan makanan bagi keluarga. Setiap masakan yang tersaji di meja, entah itu sempurna atau tidak, adalah bentuk cinta dan perhatian. Jadi, nikmati setiap detiknya. Dari mulai merencanakan, berbelanja, memasak, hingga akhirnya duduk bersama dan menikmati hasilnya. Kebersamaan itulah bumbu yang paling utama. Jadi, itulah kelima tips dari saya untuk membuat acara masak di rumah jadi lebih sehat, enak, dan tentunya menyenangkan. Mulai dari merencanakan menu, berani bermain bumbu, melibatkan seluruh keluarga, menggunakan teknik masak yang cerdas, hingga menikmati setiap prosesnya. Memasak sendiri di rumah itu bukan lagi sebuah kewajiban yang membosankan, tapi sebuah gaya hidup yang membawa banyak sekali kebaikan, baik untuk tubuh, kantong, maupun hubungan keluarga. Saya tantang kalian untuk mencoba salah satu tips ini minggu depan. Coba deh rencanakan menu bareng keluarga, atau ajak anak-anak untuk bantu di dapur. Lihat perubahan positif yang akan terjadi. Jangan lupa bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya senang sekali membaca cerita-cerita dari kalian semua. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi baru bagi kalian untuk mulai petualangan seru di dapur. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kamu untuk mulai lebih sering memasak di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar kita bisa terus berbagi inspirasi positif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.